Bayi dari Lantai 4, sebuah cerita horor psikologis dengan misteri yang mengganggu di sebuah rumah sakit tua. Di sebuah rumah sakit tua yang akan segera ditutup, seorang perawat jaga malam mulai mendengar tangisan bayi dari lantai 4, lantai yang sudah dikosongkan selama 20 tahun setelah sebuah tragedi kebakaran. Semakin dia menyelidiki, semakin banyak keanehan yang muncul, suara langkah kecil, bau bedak bayi, dan bayangan kecil yang berlarian di lorong gelap. Rina sedang menyelesaikan laporannya di ruang perawat lantai 2 ketika listrik padam sesaat. Generator menyala, tapi suasana jadi lebih suram. Dari speaker intercom, terdengar suara bayi menangis lemah, diikuti bisikan perempuan, "Tolong, anakku." Rina kaget karena intercom sudah rusak sejak lama. Rina memberanikan diri naik ke lantai 4. Pintu bangsal bayi terkunci, tapi dari celah bawah tercium bau susu basi dan bedak. Tiba-tiba, seorang wanita berpakaian jadul era 90-an muncul di ujung lorong, menatap kosong sambil menggoyang-goyangkan tangan seperti menggendong bayi. "Kamu lihat anakku." Wanita itu menghilang begitu Rina berkedip. Kembali ke ruang perawat, Rina menemukan catatan lama di arsip. Insiden tanggal 17 Januari 2003/12 bayi dan 3 perawat tewas dalam kebakaran. Penyebab tidak diketahui. Foto korban kebakaran salah satu perawat yang tewas mirip dengan wanita tadi. Saat dia hendak pulang, dia mendengar suara bayi tertawa di belakangnya dan melihat bayangan kecil merangkak cepat di lantai. Rina pulang dengan ketakutan. Tapi di depan pintu rumahnya, ada buntalan kain bayi basah berdarah. "Aku tidak menginginkannya pulang," coretan di kertas yang menempel. Lalu Rina lari ke dalam rumah dan masuk ke kamar sambil tergesa-gesa. Tak lama kemudian dia tertidur. Rina terbangun di tengah malam, berkeringat dingin. Dalam mimpinya, dia melihat seorang perawat tua, sosok yang sama, sedang mengguncang box bayi dengan panik, berteriak, "Jangan ambil dia." Suara jeritan bayi yang tiba-tiba terputus, diikuti letupan api. Keesokan harinya Rina nekat masuk ke ruang dokumen terlarang di basement RS. Di antara tumpukan berkas berdebu, dia menemukan 1. Laporan kebakaran tanggal 17 Januari tahun 2003 disebutkan api berasal dari kamar 407, tapi tidak ada penjelasan penyebabnya. 2. Daftar korban 12 bayi, 3 perawat, dan 1 nama yang dihapus dengan tinta hitam. 3. Catatan Dr. Tandiono, dokter kandungan senior yang sudah pensiun. Pasien 407 melahirkan bayi cacat. Permintaan pembersihan disetujui. Tapi kenapa mereka membakarnya? Muncul pertanyaan besar, siapa pasien 407? Dan apa yang dimaksud pembersihan? Rina memberanikan diri masuk ke kamar 407, masih berbekas hitam kebakaran. Suasana bau gosong menyengat, dinding penuh coretan seperti cakar bayi. Penemuan mengerikan di bawah tempat tidur, ada mainan kuno berdarah kerincingan dengan tulisan, "Untuk bayiku." Cermin di kamar tidak memantulkan bayangan Rina, tapi memperlihatkan sosok wanita kurus sedang menggendong sesuatu. Saat Rina mengambil kerincingan, tangan kecil menjulur dari bawah tempat tidur dan mencengkeram pergelangannya. Dia kabur, tapi di pintu, bayangan bayi merangkak menghalanginya. Rina pulang dengan gemetar. Saat dia memeriksa kerincingan, HP-nya berdering panggilan dari "No. Tidak terdaftar." Suara perempuan parau, "Kembalikan anakku, atau kau akan menggantikannya." Layar HP menampilkan foto hitam putih seorang perawat berdiri di kamar 407 dengan bayi berwajah tidak wajar di pelukannya. Rina kembali bekerja keesokan harinya, duduk di depan komputer ruang perawat, matanya merah begadang. Sejak kejadian di kamar 407, bayi itu mengikutinya dalam bentuk bisikan "Ibu" di telinganya saat ruangan sepi. Bau bedak bayi tiba-tiba muncul di mobilnya. Goresan kecil seperti cakar di lengan saat bangun tidur. Dia tahu satu-satunya petunjuk Dr. Tandiono. Rina menyelinap ke ruang dokumen personel dan menemukan 1. Foto staf tahun 2002 Dr. Tandiono berdiri tegap, tapi wajahnya dicoret dengan pena hitam. 2.
Catatan keuangan mencurigakan, transfer rutin dari RS Mitra Sehat ke nama Yayasan Samaritan. 3. Alamat terakhir Tandiono, sebuah rumah tua di pinggir kota, dikabarkan kosong tapi berpenghuni. Kemudian Rina keluar dari ruangan tersebut, dan dia berinisiatif untuk mencari informasi dari karyawan rumah sakit. Tapi setiap kali Rina mencoba cari info, orang-orang jadi gugup. Satpam RS tiba-tiba pucat dan berkata, "Nona, lebih baik lupakan, tukang arsip malah marah, jangan bangkitkan mereka." Rina tidak mendapatkan informasi apa-apa, kemudian Rina nekat pergi ke alamat Dr. Tandiono, rumah kayu lapuk, taman dipenuhi boneka bayi rusak. Pintu terbuka perlahan sendiri saat Rina mendekat. Di dalamnya terdapat ruangan penuh dokumen medis tentang bayi cacat lahir. Tape recorder berdebu dengan label prosedur terakhir. Saat Rina memencet play suara Tandiono yang ketakutan, mereka bilang itu hanya sedasi. Tapi bayi-bayi itu bangun saat dibakar. Aku dengar mereka menjer, rekaman terputus oleh suara jeritan bayi. Lemari di sudut bergetar sendiri, lalu seorang pria kurus Tandiono jatuh keluar dalam keadaan mumifikasi, tapi matanya masih basah.